Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai implementasi kuantor. Materi implementasi kuantor itu adalah setelah kita mengenal apa yang disebut sebagai kuantor. Jadi kuantor itu ada dua jenis, yaitu kuantor all of atau every atau setiap anggota, dan elemen of atau universal quantifier dan juga existential quantifier. Mengubah kalimat menjadi ekspresi logika predikat. Contoh 12. Ubah kalimat setiap orang memiliki teman akrab. Nah, di sini kita mendapatkan informasi setiap orang. Ada quantifier yang mengikat, yaitu universal quantifier. Nah, langkah pertama adalah kita mendefinisikan variabel dari kalimat ini. Setiap orang memiliki teman akrab. Nah, ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Kemudian langkah kedua adalah kita tentukan domainnya. Domain daripada X adalah orang. Nah, domain X adalah orang ini digunakan oleh variabel X dan variabel Y. Sehingga X dan Y itu adalah domain atau daerah asalnya sama-sama orang. Kemudian kita tuliskan menjadi predikat yang memiliki dua variabel A, X, Y, di mana Y adalah teman akrab dari X. Menjadi kalimat logika predikat setiap X dengan domain adalah orang merupakan sebagian dari Y adalah teman akrab dari X dengan domain adalah orang. Atau setiap X elemen of Y, AXY, artinya adalah setiap orang memiliki adalah teman akrab dari X untuk A atau AX, Y. Atau bisa dituliskan setiap X elemen of Y, AX, Y. Nah, AX, Y itu adalah skop dari EY, karena di sini AX, Y menyatakan Y adalah teman akrab dari X, dan X masih merupakan variabel bebas. Selanjutnya, elemen Y, AXY, itu sebagai skop dari setiap X. Nah, lebih lebar lagi, dan tidak ada lagi variabel bebas. Karena semuanya sudah terikat bahwa setiap orang memiliki teman akrab. Selanjutnya yaitu contoh 13, ubah kalimat jika ia adalah seorang wanita dan ia memiliki anak, maka ia adalah seorang ibu, menjadi sebuah kalimat logika predikat. Oke, kita tentukan dulu domainnya X, di mana X adalah orang. Nah, variabel X itu adalah orang dengan predikat masing-masing, predikat WX. Nah, predikat WX, X adalah seorang wanita. Kemudian AX, nah, AX itu adalah memiliki anak. Dan yang terakhir adalah IX, IX adalah seorang ibu. Nah, maka kalimat di atas dapat menjadi kalimat first order logic sebagai berikut. Setiap X, WX, dan AX, maka IX. Nah, berarti kita bisa mengikutkan suatu tanda logika predikat atau operator logika predikat, yaitu conjunction dan juga implikasi disertai dengan predikat dan juga quantifier. Jadi setiap X, WX, WX, dan AX, maka IX. Atau misalkan kita ambil predikat AY, X, di mana Y adalah anak dari X. Dapat dituliskan sebagai berikut. Setiap X, WX, dan elemen of Y, AY, X adalah maka IX. Nah, ini adalah
kalimat logika predikat atau first order logic dari kalimat jika ia adalah seorang wanita dan ia memiliki anak, maka ia adalah seorang ibu. Nah, selanjutnya ada kesimpulannya. Setiap X, Px, dia akan bernilai true apabila Px itu bernilai true untuk setiap X dari domain D. Jadi kalau misalkan ada salah satu yang bernilai false, maka tidak bisa bernilai Px tidak bisa bernilai true. Nah, dia setiap X Px akan bernilai false apabila Px atau predikat Px bernilai false untuk suatu. Nah, berarti kalau misalkan ada salah satu false, maka dia setiap X Px akan bernilai false. Kemudian yang kedua, elemen of X Px bernilai true apabila Px bernilai true untuk suatu X. Jadi jika salah satu bernilai true, maka elemen of X Px dia bernilai true. Dan dia akan bernilai false apabila Px bernilai false untuk setiap X. Jadi kalau semua dari X, dari domain D itu adalah false, maka dia akan bernilai false. Nah, kalau suatu itu berarti ada salah satu, sedangkan setiap adalah semua elemen. Semua elemen X dari domain D. Kemudian untuk pasang ya, ini setiap X, setiap Y untuk predikat X, Y, dia akan bernilai true apabila Px, Y bernilai true untuk setiap. Nah, kalau setiap pasangnya itu true, maka dia akan bernilai true. Sedangkan akan bernilai false apabila suatu pasang, apabila terdapat satu ya, berarti suatu pasang, ketika ada satu pasang yang dia itu false, maka dia setiap X, setiap Y, Px, Y akan bernilai false. Kemudian setiap Y, setiap X, Px, Y, dia akan bernilai true apabila setiap pasang Y dan X itu bernilai true. Jadi meskipun dibalik setiap Y, setiap X-nya, tapi kalau setiap elemen of X dan Y-nya itu bernilai true, maka dia akan menghasilkan nilai akhirnya true. Sebaliknya, setiap Y, setiap X, Px, Y akan bernilai false apabila terdapat satu pasang itu yang bernilai false. Berarti mudah untuk mendapatkan ketika setiap X, setiap Y. Kemudian ada setiap X, kemudian elemen of Y, Px, Y bernilai true apabila setiap, nah ini setiap X terdapat Y yang bernilai true. Jadi untuk setiap X itu harus bernilai true dan terdapat Y yang bernilai true. Nah ini ya, maka dia akan true. Jadi setiap X-nya harus true atau semua elemen of X-nya harus true karena di sini adalah quantifier all, dan terdapat satu Y yang true, dia akan menghasilkan nilai akhir true. Kemudian dia akan menghasilkan nilai akhir false apabila suatu, berarti ada satu X yang bernilai false. Nah, kalau salah satu X bernilai false berarti dia false ya. False. Sehingga Px, Y bernilai false untuk setiap Y. Nah, setiap Y itu harus bernilai false. Nah, kalau setiap Y bernilai false berarti dia akan memberikan hasil false untuk yang elemen quantifier existential quantifier. Kemudian yang terakhir, setiap Y, elemen of X, Px, Y akan bernilai true
apabila untuk setiap Y, nah ini Y itu harus true. Karena di sini universal of Y. Universal of Y dan elemen of X itu terdapat, berarti salah satu dia ada true, maka dia hasil akhirnya adalah true. Dan akan bernilai false apabila terdapat suatu, nah ini kan apabila salah satu salah dari elemen universal Y, maka PXY akan bernilai false untuk setiap X. Jadi biasanya kalau kita memudahkan untuk mengingat itu adalah kalau setiap Y, setiap X itu akan bernilai true jika semuanya harus true. Sebaliknya, kalau elemen of atau quantifier eksistensial, dia harus salah satu bernilai true atau salah satu bernilai false untuk mendapatkan nilai kebenaran. Nah, dari kesimpulan tadi kita bisa menyimpulkan secara garis besar bahwa negasi AX PX, nah negasi AX PX akan ekuivalen terhadap elemen of X negasi PX. Kemudian yang kedua adalah negasi elemen of X PX, dia akan ekuivalen terhadap setiap X negasi PX. Jadi dibolak-balik ya. Negasi setiap X, dia akan menjadi elemen of X negasi. Kemudian negasi elemen of X akan ekuivalen terhadap setiap X negasi. Nah, ini sesuai dengan tabel 2.23 rule of negative statement with one quantifier. Nah, ini ya, negasi AX PX. Nah, atau misalkan di sini yang ketiga, negasi AX negasi PX, dia akan ekuivalen menjadi elemen, karena negasi daripada universal adalah elemen of, kemudian negasi PX atau bisa dituliskan elemen of X PX. Dan negasi ini yang keempat adalah negasi EX negasi PX akan ekuivalen terhadap setiap X negasi PX, atau bisa disederhanakan menjadi universal quantifier X PX. Contoh 14. Misalkan Qx, Y di mana X ditambah Y sama dengan Y ditambah X. Tentukan nilai kebenaran dari setiap X setiap Y dari predikat Qx, Y. Nah, di sini akan dimisalkan variabel X dan Y domainnya adalah bilangan real. Sehingga setiap X, setiap Y, Qx, Y akan berbunyi untuk setiap pasang bilangan real X dan Y berlaku X plus Y sama dengan Y plus X. Maka berdasarkan sifat penjumlahan bilangan real diperoleh nilainya adalah true. Karena kalau misalkan kita cek ya, 2 tambah 1 sama dengan 1 ditambah dengan 2 lah sama. Dan seterusnya untuk setiap pasang adalah true, maka hasilnya adalah true. Selanjutnya adalah rule of inference atau bagaimana penarikan kesimpulan dari suatu kalimat yang berkuantifikasi. Yang pertama, kita bisa menggunakan penarikan atau kesimpulan universal instantiation. Jadi, mengambil contoh dari suatu universal predikat. Nah, ini ya, misalkan kita punya kalimat setiap X PX, maka kita bisa simpulkan PC. Kenapa? Kita ambil sembarang elemen of C sebagai suatu kesimpulan. Yang kedua adalah dengan universal generalization. Jadi kita mengenerate atau membuat menjadi lebih umum. Misalkan diketahui kalimatnya adalah PC untuk sembarang C, maka kesimpulannya adalah setiap X PX. Jadi kebalikan dari universal instantiation. Kemudian ada yang ketiga adalah existential instantiation. Elemen of X PX, maka kesimpulannya adalah PC untuk suatu elemen C.
Dan yang keempat adalah extensional generalization, berarti kita mengumumkan kalimat yang hanya PC untuk suatu elemen C menjadi elemen of X, PX. Contoh, tunjukkan bahwa argumen berikut adalah absa. Hipotesinya ada yang pertama, everyone in this class has taken a course in mathematics. Yang kedua, Marla is a student in this class. Nah, kesimpulannya adalah Marla has taken a course in the mathematics. Nah, untuk membuat logika predikat dari kalimat tersebut, kita akan mempredikatkan KX, yaitu X in the class. Kemudian MX adalah X has taken course in mathematics. Nah, sehingga domainnya X adalah semua orang, setiap orang ya. Maka untuk hipotesa 1 menjadi setiap X, KX maka MX. Nah, bacanya berarti everyone in the class, in this class has taken course of mathematics. Nah, berarti jika setiap orang telah yang ada di dalam kelas ini, maka telah mengambil course of mathematics. Kemudian hipotesa kedua menjadi Marla is student in the class menjadi K Marla. Karena Marla ini adalah ambil sembarang elemen daripada X. K Marla. Nah, K adalah X in the class. In this class menjadi Marla adalah student in this class. Nah, konklusinya adalah M Marla. Konklusinya adalah Marla has taken course in mathematics. Nah, berarti M yaitu X has taken course in mathematics, berarti Marla has taken course in mathematics. Nah, setelah kita dapatkan KLP-nya, kita akan menelusuri kebenarannya. Jadi kita harus tunjukkan apabila setiap X, jika KX maka MX, dan K Marla bernilai konklusi M Marla juga benar. Nah, kita tuliskan langkah pertama, setiap X, KX maka MX. Kemudian hipotesa yang kedua adalah K Marla. Kemudian kita terapkan universal instantiation terhadap step 1. Nah, di step 1 setiap X, jadi kita ambil yang kita butuhkan X-nya adalah kita ganti Marla. Jadi K Marla maka M Marla. Kemudian kita akan terapkan modus ponen pada step 2 dan step 3. Nah, ini sudah ada K Marla maka M Marla, kemudian ada M Marla, maka kesimpulannya adalah, nah ini ya, kesimpulannya adalah M Marla. Karena K Marla, maka M Marla dikonjungsikan dengan K Marla, hasilnya adalah M Marla. Sehingga terbukti bahwa M Marla merupakan benar. Contoh, tunjukkan bahwa argumentasi berikut adalah absa. Hipotesinya ada dua. A student in this class has not read the book. Dan yang kedua adalah everyone in this class passed the first exam. Konklusinya adalah someone who passed the first exam has not read the book. Nah, kita harus menuliskan dalam kalimat logika predikat menjadi KX, X is in this class, kemudian RX, X has read the book, dan PX, X passed the first exam. Jadi domainnya adalah semua orang, himpunan semua orang. Maka kita tuliskan hipotesa 1 menjadi a student in this class has not read the book. Berarti ada seorang pelajar setiap X, KX tadi ini ya, X in this class, berarti benar ya, a student in this class, dan not read the book, berarti dan tidak membaca buku. Dan yang kedua adalah everyone, nah karena setiap orang maka kita gunakan universal quantifier in this class
berarti in this class itu KX. Pass the first exam. Nah, maka PX, everyone in this class pass the first exam. Nah, konklusinya adalah someone. Nah, someone berarti setiap X atau existential quantifier who pass the first exam. First exam adalah PX. PX has not read the book dan tidak read book. Nah, caranya kita tuliskan langkah pertama hipotesa 1, langkah kedua hipotesa 2, langkah ketiga adalah kita terapkan existential instantiation. Berarti kita ambil sebagian dari anggota X. Jadi kita tuliskan di sini A, KA dan negasi RA. Kemudian yang keempat adalah kita terapkan universal instantiation pada step 2. Nah, ini juga diterapkan menjadi KA maka PA. Selanjutnya, kita menerapkan simplification. Simplification dari kalimat ketiga. Nah, berarti kita bisa memisahkan menjadi KA kesimpulannya atau negasi dari RA. Kemudian kita terapkan modus ponen. Modus ponen pada step keempat. Nah, KA maka PA. Nah, kemudian kita conjunctionkan dengan KA. Maka dari modus ponen kesimpulannya adalah PA. Nah, sehingga kita punya PA conjunction diterapkan pada step 7 dan step 6. Jadi PA dari kesimpulan modus ponen dan negasi RA dari pilihan kesimpulan simplification. Nah, kemudian kita terapkan untuk menambahkan quantifier. Nah, berarti kita tambahkan existential generalization. Nah, diterapkan pada step 8. Setiap X, PX, dan negasi RX. Sehingga konklusinya yaitu setiap X, PX, dan negasi RX adalah valid atau benar atau absah. Ya, sekian materi untuk hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.